Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wabarakatuh. oke, selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, selamat pagi semuanya, mahasiswa sekalian. Kita bertemu lagi perkuliahan mata kuliah ekonomi mikro pada hari ini. Oke, kita langsung melanjutkan materi ya. Minggu kemarin saya sudah memberikan Anda tugas untuk merangkum terkait materi supply and demand. Apakah sudah selesai ya? Harusnya sudah selesai ya, kan karena saya sudah lihat di Edmodo, beberapa mahasiswa sudah menyelesaikan tugasnya. Baik, pada hari ini kita akan membahas dulu terkait demand atau permintaan. Nah, oke. Silakan Anda siapkan dulu. Kita akan membahas bersama-sama terkait dengan demand and supply, permintaan dan penawaran. Kemudian nanti kita akan diskusi ya. Jadi supaya materi ini tersampaikan dengan baik, maka kita diskusi dua arah. Dan mohon ini nanti diperhatikan karena supply and demand ini materi yang dasar sekali yang harus kalian kuasai untuk mata kuliah ekonomi mikro, dan nanti juga akan berkaitan untuk seterusnya. Jadi kok bisa saya katakan supply and demand ini materi dasar yang harus dikuasai oleh mahasiswa ekonomi ya, entah ekonomi syariah, ekonomi konven, manajemen dan lain sebagainya, akuntansi, itu juga harus menguasai materi terkait supply and demand ini, karena supply and demand ini dasarnya sekali. Supply, demand, kemudian nanti berkaitan juga dengan pembentukan harga. Nah, jadi itu nanti untuk menjawab pertanyaan, kok bisa sih di pasar itu ada harga naik, harga turun, itu bagaimana hubungannya? Nah, nanti ada di situ. Dan permintaan dan penawaran ini kaitannya tidak hanya terkait dengan permintaan dan penawaran barang saja, tapi juga permintaan dan penawaran jasa, kemudian permintaan dan penawaran mata uang. Nah, nanti kaitannya di situ. Jadi harapan saya minta Anda di di materi kali ini benar-benar harus memperhatikan dan menguasai, gitu ya. Nah, di topik ini, di teori materi terkait dengan supply and demand, seperti yang sudah Anda lihat, harus ada kurvanya ya. Nah, jadi mulai pertemuan hari ini sampai seterusnya akan banyak sekali kita membahas tentang kurva. Nah, kalau memang sebelum-sebelumnya ketika perkuliahan secara offline, nah saya biasanya minta mahasiswa untuk menggambar kurva. Biasanya saya akan memberikan tugas untuk Anda masing-masing harus punya buku kotak. Nah, Anda kan pasti tahu ya, dulu ketika TK Anda punya yang namanya buku kotak kecil-kecil. Nah, biasanya saya meminta mahasiswa untuk satu mahasiswa punya satu buku kotak, dan itu nanti digunakan sampai akhir perkuliahan ekonomi mikro. Di situ nanti kalian akan menggambar langsung kurva. Nah, karena ini sekarang masa pandemi, ini masih saya carikan ya bagaimana Anda bisa menggambarkan kurva. Karena kurva ini tidak apa ya, kalau misalnya hanya membaca saja materinya tanpa Anda langsung menggambar langsung, itu nggak bisa. Kurang istilahnya kurang ada gregetnya gitu. Anda kurang menguasai gitulah ya. Jadi kan selama ini Anda baca di buku ya. Nah, biasanya saya akan memberi mahasiswa tugas untuk menggambar langsung. Nah, kenapa Bu kok tidak menggunakan Excel? Nah, Excel memang sudah ada. Excel itu kalian hanya input data-datanya, memasukkan saja angka-angkanya, nanti kemudian ada menu untuk langsung keluar gambar chartnya atau gambar kurvanya langsung terbentuk. Nah, itu memang ada praktis, tapi itu tadi balik lagi. Anda tidak akan merasakan menggambar kurvanya secara langsung. Nah, seperti itu. Tapi nanti kita akan cari cara ya supaya Anda bisa tetap menggambar kurva secara manualnya. Karena itu tadi, kalau Anda tidak menggambar secara langsung kurang dapat gitu ya. Oke, jadi
mulai pertemuan hari ini kita akan bahas full mengenai kurva, hitung-hitungannya, analisisnya. Jadi kurva itu tidak hanya digambar, tapi Anda harus paham kenapa kurvanya kok bisa dari atas ke bawah, kenapa kurvanya bergeser, kenapa kurvanya bergerak, dan seterusnya. Jadi banyak aplikasi atau interpretasi tentang kurva itu banyak sekali. Tuh, oke. Nanti kita akan belajar di situ. Nah, hari ini kita fokus dulu mengentaskan materi terkait dengan permintaan atau demand. Jadi full bahas tentang itu. Jadi nanti tolong disiapkan bukunya, silakan sambil dioret-oret, nggak masalah. Apabila ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Karena itu tadi seperti saya sampaikan, Anda harus paham supply and demand dulu, baru nanti bisa menentukan tingkat harga kok bisa naik, bisa turun itu bagaimana. Seperti yang biasanya akan menaikkan ke mahasiswa, yang menentukan harga di pasar itu siapa, atau apakah pemerintah, apakah si customernya, atau si penjualnya yang menentukan harga, nanti terkaitannya dari situ. Oke, kemarin Anda sudah mengerjakan tugas tentang supply and demand. Nah, kita bahas dulu tentang demand-nya atau permintaan. Oke, saya ingin kita diskusi dulu. Silakan memberikan pendapatnya masing-masing, pemahamannya masing-masing. Kemudian Anda sudah belajar tentang demand. Nah, silakan. Apa itu permintaan? Oke, yang tidak bisa on kamera tidak masalah. Sebisa mungkin on kamera ya, karena di situ saya juga bisa melihat aktivitas Anda, apakah memperhatikan atau tidak dari situ. Oke, semua mahasiswa sudah dapat bukunya, sudah mencari bukunya. Beberapa hari yang lalu Oktavita menanyakan ke saya terkait dengan buku. Yang lainnya apakah sudah menemukan bukunya? Pakai buku apa saja? MenQ? Mohon maaf, Bu Elsi. Nggak apa-apa. Apa? Bu, Tiara pakai MenQ. buku apa? MenQ, oke. Ekonomi. Oke. Pengantar teori ekonomi. Di dalamnya ada tentang ekonomi mikronya nggak? Harusnya ada ya? Ada, oke. Nah, ekonomi makro mikro, oke, nggak masalah. Nanti jadi bisa dipakai untuk sekalian mata kuliah saya dan mata kuliah Pak Uda ya. Oke, yang lainnya pakai buku apa? Samuelson, MenQ? Sama ya. Nah, oke. Anda punya buku, itu buku pribadi Anda, silakan Anda coret-coret ya. Jadi nggak usah eman buku. Justru kalau yang eman buku itu tandanya Anda tidak pernah membaca bukunya ya. Saya pun dari buku S1 saya juga isinya ya coret-coretan, nggak masalah. Mau Anda warna-warnai, mau Anda coret-coret nggak masalah. Justru itu menunjukkan bahwa Anda membaca sungguh-sungguh. Oke, silakan dibuka bab permintaan. Nah, sekarang kita bahas dulu. Apa itu permintaan? Permintaan barang. Nah, apa itu permintaan barang, permintaan jasa? Bu Elsi, saya izin menjelaskan tentang demand. Oke, silakan Jana. Jadi demand permintaan. Nah, menurut saya, jadi jika harganya naik, itu maka permintaan kuantitasnya akan menurun. Oke. Dan sebaliknya, jika harganya turun, maka permintaan kuantitasnya akan naik. Oke. Jadi contohnya seperti harga buah yang turun. Nah, jadi kuantitas permintaan dari konsumen ini meningkat gitu, Bu. Oke, Jana tuh tadi menjelaskan itu hukum ya, hukum permintaan. Nah, yang saya tanyakan sudah adalah definisi permintaan itu apa. Jadi tadi Jana tuh sudah bagus menjelaskan terkait hukum permintaan. Hukum permintaan ketika harga naik maka permintaan jasanya akan turun. Ketika harga barang turun maka permintaan barang dan jasa akan naik. Oke, itu hukum permintaan. Nah, kita bahas dulu permintaan sendiri itu artinya apa? Definisi dari permintaan. Oke, silakan. Benar, ini suaranya kok tidak jelas. Dan atau saya mute dulu ya. Iya. Oke, silakan Ovita. Apa itu definisi? Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh pembeli, Bu.
Oke. Segampang itu ya. Jadi semudah itu, arti permintaan itu gampang sekali. Permintaan barang dan jasa artinya jumlah barang dan jasa yang diminta atau yang dibeli, yang dikonsumsi oleh konsumen. Nah, jadi artinya permintaan itu ya gampang seperti itu. Jumlah barang atau jasa, atau nanti mungkin jumlah uang yang ingin diminta, ingin dibeli oleh konsumen. Itu namanya permintaan. Itu arti sempitnya. Nah, kita perluas lagi nih. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diminta atau dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Nah, itu arti secara luasnya. Nah, karena ketika kita bahas permintaan, pasti ada tingkat harga yang mempengaruhi. Seperti Anda misalnya, kita misalnya tahu buku ekonomi mikro. Permintaan buku ekonomi mikro itu artinya jumlah buku ekonomi mikro yang diminta atau yang dibeli oleh masyarakat, oleh konsumen pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Kita ambil contoh buku ekonomi mikro. Kalau satu buku harganya 60.000, berapa ya jumlah permintaannya? Ketika misalnya Anda lihat lagi di Shopee, ada misalnya, paling gampang tuh Anda lihat di Shopee. Di Shopee kan ketika Anda belanja, di pojok di pojok kanan kecil bawah itu selalu ada bintang penilaian dan jumlah barang yang dibeli. Nah, kalau Anda lihat di Shopee ya, kita lihat di Shopee misalnya. Silakan yang Anda punya Shopee, silakan Shopee-nya dibuka. Di situ kan Anda akan melihat misalnya buku ekonomi mikro. Nah, di situ nanti kalian akan kelihatan biasanya ada gambar, kemudian ada paling bawah itu ada tulisannya misalnya 5.000 terjual. Nah, atau 4.000 terjual. Itu artinya kan jumlah barang tersebut yang dibeli oleh konsumen itu sebesar 5.000 pieces. Nah, seperti itu. Itu menunjukkan bahwa ketika misalnya harganya 50.000, yang diminta atau yang dibeli oleh konsumen itu sebesar 5.000 buah, 5.000 pieces. Nah, kemudian Anda buka lagi ke bawah. Ternyata kalau buku ekonomi mikronya harganya 100.000, itu permintaannya ternyata 3.000 orang yang membeli. Nah, itu. Makanya artinya harus diperluas lagi, yaitu jumlah barang atau jasa yang dibeli atau yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Karena beda-beda. Anda kok lihat tadi balik lagi ya, kalau sellernya menjual harga ekonomi mikronya sebesar 6.000, ternyata permintaannya atau dia barangnya terjual sebesar 5.000 buku. Kalau misalnya harganya 100.000, maka di toko tersebut buku ekonomi mikronya terjual sebanyak 3.000 buku. Nah, itu artinya di situ permintaan. Jadi harus ada keterangan pada tingkat harga tertentu. Oke, paham ya? Itu mudah sekali permintaan. Nanti penawaran juga seperti itu. Oke, kita fokus ke permintaan dulu. Baik, nah kalau gitu kemarin kita sudah bahas ya, ketika kita mempelajari ekonomi mikro atau tentang pasar, ada pihak-pihak pelaku ekonomi. Ada konsumen, ada produsen, ada distributor, ada pemerintah. Nah, yang ketika kita membahas tentang permintaan, maka kita membahas pelaku ekonomi yang mana? Membahas tentang konsumen, atau produsen, atau pemerintah, atau distributor. Kalau kita Konsumen, bahas Bu. permintaan, maka kita bahas tentang siapa ini? Oke, tentang konsumen. Betul sekali. Konsumen ya. Nah, jadi gampang. Jadi sekarang kalau kita membahas tentang permintaan, maka kita memposisikan diri sebagai konsumen. Jadi pikiran sebagai konsumen. Nah, baru kita masuk ke hukum permintaan tadi yang disebutkan oleh Janato. Ketika kita sebagai konsumen, logikanya kalau kita melihat harga barang itu naik, maka kita permintaannya turun karena harganya mahal. Jadi kita belinya sedikit, permintaan dari masyarakat sedikit. Sebaliknya, ketika harganya itu murah atau bahkan sampai gratis, maka permintaan terhadap barang tersebut banyak, melimpah.
Nah, itu cara memahaminya. Jadi saya selalu mengatakan ke mahasiswa, belajar itu jangan menghafalkan, tapi dipahami dalam kehidupan sehari-hari itu ada contohnya. Jadi Anda pahami pakai bahasa Anda sendiri. Maka dari itu saya selalu bilang, ketika ujian atau kuis, saya tidak pernah menilai bahasa kalian ini sama nggak ya kalau buku. Kalau bahasanya nggak sama kayak di buku, maka saya salahkan. Nggak pernah, saya tidak pernah bilang seperti itu. Yang saya nilai adalah bagaimana Anda bisa menjelaskan secara jelas pakai bahasa Anda sendiri. Meskipun bahasanya beda dari buku, justru itu yang lebih bagus, itu yang lebih saya nilai. Gitu ya, jadi silakan Anda pahami, tulis pakai kalimatnya Anda sendiri. Nah, oke. Seperti tadi. Jadi Anda tulis hukum permintaan pakai bahasa Anda sendiri. Intinya itu tadi, ketika harga barang naik, permintaannya turun. Ketika harga turun, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan naik. Jadi jumlah barang atau jasa yang diminta, kita bahasnya itu ya. Oke, sama ketika Anda lihat buku ekonomi mikronya itu harganya mahal, harganya naik, harganya 100.000, maka jumlah buku mikro yang dibeli atau yang diminta oleh konsumen jumlahnya turun atau sedikit. Nah, ketika harganya murah, nah berarti nanti permintaannya akan naik. Ini kita tidak membahas dulu tentang kualitas ya, kita tidak membahas dulu tentang kualitas atau selera atau mungkin pendapatan masyarakat, kita nggak bahas itu dulu. Kita bahas dari tingkat harganya dulu. Oke? Nah, oke itu tentang definisi permintaan, hukum permintaan tadi sudah. Nanti kita membahas tentang kurvanya. Nah, oke. Kalau membahas kurvanya gimana? Kurva permintaan bagaimana bentuknya? Dari kanan atas ke kiri bawah, kanan atas ke kiri bawah atau dari kiri atas ke kanan bawah? Bentuk kurva. Dari kiri atas ke kanan bawah, Bu. Dari mana? Kiri atas Kiri ke kanan atas bawah. ke kanan bawah. Oke, betul sekali. Bentar. Ini saya tuh sebenarnya lagi nyoba ini loh, whiteboard ini loh. Semoga bisa ya. Kok bisa kan enak nanti saya bisa coret-coret di situ. Bentar ya. Oh, nggak bisa. Oke, saya itu aja. Share PPT saya saja kalau begitu. Nanti silakan catatan Anda kemarin, silakan dilengkapi. Jadi misalnya yang Anda kumpulkan kemarin ke saya itu kurang lengkap, silakan Anda lengkapi sendiri. Jadi boleh, Anda silakan ke otak-atik sendiri. Yang saya nilai yang pertama kali dikumpul ya. Jadi setelah yang kemarin yang Anda kumpulkan itu yang saya nilai. Nanti apabila Anda ingin melengkapi karena mungkin merasa kurang lengkap, silakan. Oke, sebentar. Oke, itu permintaan. Jadi permintaan tuh gampang sekali logikanya. Kita sebagai konsumen sudah mempraktikkan sehari-hari. Ini layar saya sudah kelihatan? Belum ya? PPT saya? Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke, oke. Oke. Betul. Oke, nah kita akan bahas ini dia. Permintaan dan penawaran. Gampang ya. Jadi itu sekali loh. Jadi membahas ini tuh gampang sekali. Oke, permintaan sudah tadi. Ini definisi tadi yang saya sampaikan. Ingat permintaan, maka permintaan itu kan kata apa ya? Kata benda. Nah, kalau Anda belajar bahasa Inggris, permintaan kata benda, kata kerjanya adalah diminta atau meminta. Maka permintaan itu jumlah barang dan jasa yang diminta atau dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Oke. Kemudian di sini juga saya memberikan definisi terkait jumlah barang yang diminta. Nah, jadi jumlah barang yang diminta adalah jumlah barang yang ingin atau yang dapat dibeli pada harga tertentu dan tingkat harga tertentu. Oke, quantity demand. Nah, kita nanti membahasnya ada Q, ada P. Q itu quantity demand, ID, P itu price, harganya. Nah, pasti sudah tahu itu. Oke, ini yang tadi kita bahas. Hukum permintaan, kalau tingkat harganya tinggi,
Ini tingkat harganya semakin sedikit dulu, maka permintaannya semakin rendah. Oke. Nah, ini nih. Kalau tingkat harga, nah kita bahasnya tingkat harga. Ketika tingkat harganya semakin rendah atau semakin sedikit atau semakin murah, maka permintaannya akan apa ini? Kalimat ini ada yang salah sepertinya ya. Kurang lengkap ini. Maka permintaannya harusnya semakin tinggi. Oke, benar. Saya lengkapi dulu. Oke, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan. Oke, semakin rendah harga barang, maka permintaannya semakin banyak. Oke, benar. Nah, ini ada kata-kata ceteris paribus. Apa nih ceteris paribus artinya? Apa artinya ceteris paribus? Apa ini artinya? Ceteris paribus. Hubungan operasional antara harga dan kuantitas suatu barang. Oke, bukan. Jadi ini, tadi ingat ketika saya tadi bahas, kalau harganya tinggi, maka permintaannya sedikit. Ketika harganya murah atau rendah, maka permintaan barangnya banyak. Tadi saya menyampaikan. Di sini kita tidak dulu membahas tentang selera ya, tidak dulu membahas tentang berapa uang yang Anda punya ya, tidak membahas tentang kualitas. Tapi kita bahas dulu tentang harganya dulu, harga sama kuantitas barang yang diminta. Itu yang dikatakan sebagai ceteris paribus. Ceteris paribus itu adalah asumsi bahwa semua faktor lain, variabel lain selain harga dan barang itu dianggap tetap. Nah, tadi kan kita bahas itu ya. Tadi kan kita bahas buku ekonomi, kalau harganya mahal, maka permintaannya sedikit. Buku ekonomi kalau harganya rendah, maka permintaannya banyak. Tapi kita tidak dulu membahas tentang kualitas. Jadi dua penjual ini sama-sama menjual buku ekonomi mikro Samuelson yang bagus, langsung dari pabriknya. Jadi sama-sama kualitasnya bagus. Yang membedakan hanya harganya saja. Seller A, dia menjual harganya 50.000, seller B menjual harganya 100.000. Kualitasnya sama. Nah, itu yang disebut dengan ceteris paribus. Itu tadi, asumsi bahwa variabel-variabel lain di luar harga dianggap sama atau dianggap tetap. Nah, itu namanya ceteris paribus. Nah, oke. Karena kalau nanti kita masukkan faktor-faktor lain, seperti contoh, Anda pasti sering melakukan ini secara tidak sadar. Anda lihat di Shopee, kemudian Anda lihat, loh ini kok murah ya? Tapi nanti kualitasnya gimana ya? Kualitasnya bagus atau enggak ya? Nanti kalau harganya murah, kualitasnya jelek. Nah, itu kan sering Anda lakukan. Sebagai contoh ketika Anda beli baju ya, sering banget ya kalau Anda beli baju, kemudian Anda lihat, loh ini bajunya sama loh. Bajunya sama, warnanya juga sama, motifnya sama, tapi harganya yang beda. Yang satu harganya 50.000, satunya harganya 100.000. Begitu datang Anda beli dua-duanya. Nah, ternyata yang harganya 50.000 misalnya kualitasnya jelek, kainnya ternyata nerawang. Yang harganya 100.000 kualitasnya bagus, kainnya tebel. Nah, itu berarti yang membedakan adalah tingkat harga dan tingkat kualitasnya. Nah, itu saya beri contoh. Nah, ketika kita membahas hukum permintaan ini, maka kita menganggap faktor-faktor lain selain faktor harga itu dianggap tetap. Artinya adalah kita kembali lagi ke tadi kain baju, meskipun harga 50 sama 100.000 tadi, harga kualitas barangnya itu sama. Kualitasnya sama, kainnya sama-sama tebel, sama-sama tidak nerawang. Nah, itu namanya ceteris paribus, yaitu asumsi di luar faktor harga dianggap tetap atau dianggap sama. Itu namanya ceteris paribus. Oke, sudah jelas ya, sudah paham ya? Baik, ini dia. Kita mulai masuk ke membahas kurva. Seperti yang Anda sampaikan tadi, kurva itu
kurva demand itu bentuknya seperti ini. Dari kiri atas ke kanan bawah. Oke, dari kiri atas ke kanan bawah. Seret, bentuknya seperti ini. Oke, ini Anda masih ingat ketika dulu SMA? Ini yang horizontal, ini namanya apa? Kurva horizontal ini kurva apa? Sumbu X. Sumbu X, oke, sumbu X. Kemudian yang vertikal sumbu Y. Y, oke, bagus. Nah, saya tanya lagi, di sumbu X ini dia menunjukkan apa? 1, 3, 7, 25, 30 ini menunjukkan apa ini? Banyaknya barang yang dibeli. Nah, banyaknya barang yang dibeli atau banyaknya barang yang diminta. Atau kita menyebutnya adalah quantity demand. QD. Nah, kita menyebutnya QD, quantity demand. Oke? Nah, jadi nanti ketika Anda menggambarkan kurva tentang permintaan, saya tidak minta X dan Y enggak. Karena yang saya minta adalah yang tadi, QD. Nah, kemudian yang Y ini apa? Menjelaskan tentang apa nih? Ada 50, 35, 3,5, 7, 10 ini Price. Oke, betul. Price atau harga, betul sekali. Nah, jadi nanti ketika Anda menggambarkan kurva permintaan, ya, saya tidak minta tulisan X atau Y-nya enggak, karena kita sudah paham semua. Yang saya minta adalah Anda tulis di sumbu X ini QD, ketika kemudian untuk yang di kurva di sumbu Y, Anda harus menuliskan P atau price itu tadi. Jelas ya? Jadi gambar kurvanya seperti ini. Oke. Jadi, kemudian, nah setelah jadi langkah-langkah menggambar kurva itu tadi, Anda tarik dulu garis vertikal, horizontal, beri tanda QD sama tanda P, kemudian baru dimasukkan data-datanya. Oke. Di ini saya beri ini saya beri tulisan aja ya. Ini titik A, kemudian ini titik B. Oke, di sini saya nggak bisa nulis bagus ya karena memang terbatas sekali. Oke, di sini saya D, A, B, C, D, E, F. Oke, titik A, B, C, D sampai F ini menunjukkan apa? Dia kok bisa terbentuk titik A, kok bisa terbentuk titik B, kok bisa terbentuk titik E, ini kenapa? Karena gabungan dari QD dan price. Nah, oke, betul sekali. Jadi, agar dia bisa membentuk titik seperti ini, maka Anda harus menghubungkan antara Q-nya sama P-nya. Kita ambil contoh di titik D. Titik D ini menunjukkan bahwa Q-nya itu sebesar 7, P-nya sebesar 3,5 dolar. Nah, artinya ketika cara membacanya seperti ini ya, ketika harga barangnya itu harganya 3,5 dolar, maka jumlah barang yang diminta atau jumlah barang yang dibeli oleh konsumen atau oleh masyarakat yaitu sebesar 7 pieces, 7 barang. Nah, gitu ya cara bacanya. Jadi kurva ini kurva itu Anda harus bisa menggambarkan dan bisa menjelaskan. Oke? Jadi ketika ujian, ketika Anda hanya pintar menggambarkan saja, itu kurang. Jadi saya minta Anda harus bisa menggambar dan bisa menjelaskan. Oke? Oke, kita lanjut lagi. Kemudian, ketika tadi kita harganya 3,5 dolar. Ketika harganya 5 sen, nah kita ini berarti 5 sen ya. Ketika harganya 5 sen, barang yang diminta itu semakin banyak, yaitu yang awalnya 7 barang sekarang menjadi 25 barang. Nah, itu. Lagi di titik A. Nah, ketika harganya naik, yaitu dari 3,5 dolar menjadi 15 dolar, jumlah barang yang diminta itu ternyata mengalami penurunan, yaitu yang awalnya 7 dolar, 7 barang menjadi 0 ini ya. Nah, kalau di titik A ini jumlah barangnya berapa? 0. Nah, makanya dia nempel di sumbu Y. Jelas ya? Di titik A ini. Oke,
Jadi di titik A, ketika harganya $15, ternyata jumlah barang yang diminta itu 0. Artinya tidak ada masyarakat yang membeli atau meminta barang tersebut. Oke, itu ya. Jadi ketika Anda menjelaskan kurva demand, Anda harus pilih dulu satu titik sebagai acuan awal. Tadi kita memilih bersama acuan awalnya yaitu ada di titik D. Nah, kemudian kita geser-geser ke titik E, ke titik A, nanti ke titik C, dan seterusnya. Oke, jelas ya? Oke, sekarang saya ingin tanya, ketika ada di titik C, nah, titik C, artinya apa nih ketika di titik C? Dengan harga $7, dia bisa mendapatkan dia bisa mendapatkan barang hanya 3. Oke. Ketika harga barangnya $7, maka jumlah barang yang diminta atau jumlah barang yang dibeli yaitu sebesar 3 barang saja. Oke. Nah, di sini kita sudah lihat ya hukum permintaan. Kalau tadi harganya $3,5, permintaannya 7. Ketika harganya turun menjadi 5 sen, maka permintaan barangnya naik. Yang awalnya cuma 7, sekarang jadi 25. Terus kemudian berikutnya, ketika harganya dinaikkan sebesar $15, nah harganya naik, ternyata jumlah barang yang diminta adalah menurun, yaitu yang awalnya 7 menjadi 0 atau menjadi tidak ada sama sekali. Nah, oke. Jadi terbukti ya bahwa hukum permintaan itu ini tadi. Ketika harga naik, permintaannya turun. Ketika harga turun, permintaannya naik. Dia bergerak dari kiri atas ke kanan, bawah seperti itu. Oke. Jadi kalau Anda lupa tentang gimana ya kurvanya demand, ingat-ingat aja hukum permintaan. Kemudian, wah saya lupa hukum permintaan itu apa? Ingat-ingat lagi. Oh, permintaan itu berarti dari sisi konsumen. Konsumen itu logikanya kalau harganya naik, itu permintaannya turun. Kalau harganya turun, baru yang minta banyak, yang beli baru banyak. Nah, wes itu ya. Jadi konsepnya dipegang, kata kuncinya dipegang, nanti akan menjawab semuanya. Oke? Jadi jangan pernah menghafal, tapi pegang satu kata kunci, nanti kalian akan bisa menjabarkan semuanya. Seperti saya ini loh, ini kan materi S1 kan, materi ketika saya S1 dulu. Berarti sudah berapa tahun itu ya, sejak 2011 sampai sekarang 2020, berarti sekitar 9 tahun. Ternyata saya masih ingat, yaitu tadi saya pegang satu kata kuncinya. Nanti baru saya bisa menjelaskan ke belakang. Oke, Anda pun juga seperti itu, pegang satu kata kunci, nanti seterusnya Anda bisa menjelaskan yang lain. Oke ya. Nah, itu. Tadi sudah. Nah, kita bisa menyatakan juga bahwa hukum permintaan, yaitu antara P dan Q, itu memiliki hubungannya negatif, hubungan terbalik. Hubungan negatif atau hubungan terbalik itu tadi. Kalau P-nya itu naik, nah, kalau P-nya naik, maka Q-nya, waduh, saya nggak bisa gambar. Aduh, salah. Kalau P-nya naik, kalau P-nya naik, maka Q-nya turun. Oke. Kalau P-nya turun, Q-nya naik. Nah, ini catatan saya selalu bilang ke mahasiswa, Anda harus punya kode-kode seperti ini supaya Anda nyatetnya tuh cepat. Nah, ini kodenya ya. Tapi ketika Anda ujian, jangan sampai menuliskan seperti ini. Kalau ujian Anda nulis seperti ini, saya salahkan. Karena di ujian saya tidak mau Anda memberikan jawaban kode-kode seperti ini, tapi Anda harus menjelaskan secara jelas. Di catatan silakan pakai seperti ini, oke? Ini saya beri contohnya ya. Jadi permintaan, ketika price-nya naik, Q-nya turun. Ketika P-nya turun, Q-nya. Oke. Nah, ini loh. Ternyata sudah ada. Oke, ini sudah kita bahas. Tadi ini juga ya, sudah ya. Kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Kiri atas ke kanan bawah. Oke. Nah, tadi ini sudah ya. Jadi menggambarnya seperti ini.
Q1, P1, Q2, P2, Q3, P3. Oke, itu dulu. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan dulu terkait itu tadi? Jelas? Oke. Nah, ini kita masuk ke sini. Kita membahas ini dulu. Jenis-jenis permintaan dilihat dari siapa yang meminta, dilihat dari pelaku ekonominya yang meminta, itu ada permintaan rumah tangga dan permintaan pasar. Nah, permintaan rumah tangga itu ya ini household demand. Kalau permintaan pasar artinya apa namanya? Nama lainnya adalah market demand. Nah, apa itu? Household demand dan market demand. Bedanya apa? Silakan yang mau memberikan jawaban. Silakan. Apa itu household demand dan market demand? Tidak ada? Di buku Anda tidak ada? Nggak ada? Oke, baik. Di catatan Anda, di tugas Anda juga tidak menjelaskan tentang ini. Apa itu? Ada yang bisa menjawab? Sebenarnya di tugas kemarin itu ada, Bu. Terus? Ya, pada tabel saya. Cuman saya itu nggak paham kenapa dia kok bisa seperti itu. Oh, gitu. Oke. Ini mudah sekali, kan ada definisinya ya di buku. Household demand dan market demand. Permintaan rumah tangga dan permintaan pasar. Jadi gini, pelaku ekonomi kita, waktu itu belum saya jelaskan ya. Jadi pelaku ekonomi itu ada, ekonomi itu ada ekonomi terbuka, ekonomi tertutup. Nah, silakan Anda catat ini. Sepertinya ini kemarin belum kita bahas ini. Ada di slide pertama, slide pertemuan pertama. Pelaku ekonomi itu ada dua jenis, yaitu ekonomi terbuka dan ekonomi tertutup. Ekonomi tertutup itu di sana hanya ada dua pelaku ekonomi, yaitu perusahaan dan rumah tangga. Perusahaan itu firm, ya, firm. Kalau rumah tangga itu household. Bentar. Lebih enak kalau ada PPT-nya. Bentar ya. Household itu rumah tangga. Kalau kita membahas rumah tangga itu artinya gini. Kalau kita membahas rumah tangga bukan berarti ada suami istri, bukan ya. Rumah tangga itu ya kita ini pribadi itu namanya rumah tangga. Kita yang meminta. Kalau firm itu artinya perusahaan. Kalau market itu berarti pasar, berarti seluruh rumah tangga dijadikan satu itu namanya pasar. Benar. Ternyata belum ada kemarin. Oke. Saya masukkan dulu aja. Ini Anda harus tahu ada ekonomi terbuka, ekonomi tertutup. Di mana ya? Oke, ini mungkin. Di PPT kita yang pertemuan pertama dan kedua kemarin. Nah, itu kan sudah saya share di Edmodo. Sudah di-download atau belum? Jadi fungsinya saya share PPT di Edmodo itu yaitu tadi untuk Anda pelajari satu persatu. Kemudian Anda lihat, di situ mungkin ada yang belum saya terangkan, Anda bisa baca sendiri di situ. Oke, jadi kalau ekonomi tertutup itu hanya ada dua pelaku ekonomi, yaitu firm dan household, perusahaan dan rumah tangga. Kalau ekonomi terbuka itu ada satu tambahan lagi, yaitu ada pemerintah, kemudian ada hubungannya dengan jual beli internasional atau mancanegara ya, domestik seperti itu. Oke, mana ya? Nah, ini loh. Circular flow. Ada household dan firm. Nah, ini saya beri contoh ini. Oke. Ini harus Anda paham dulu. Jadi pelaku ekonomi ini yang ekonomi tertutup. Ada firm dan household saja. Perusahaan dan rumah tangga. Nah, ini cara membacanya adalah, jadi materi saya itu sebenarnya gampang sekali. Itu Anda tinggal dibaca saja sudah jelas. Oke.
Saya beri contoh. Nah, ini ya, ada firm, ada household, rumah tangga. Firm atau perusahaan, dia tugasnya adalah memproduksi barang dan jasa, menjual barang dan jasa. Kemudian, itu dulu. Memproduksi dan menjual barang dan jasa sebagai produsen. Household atau rumah tangga, dia tugasnya adalah membeli. Ya kan, kita sehari-hari itu membeli barang, mengkonsumsi barang yang dijual yang diproduksi oleh perusahaan. Nah, ini alurnya, ya. Yang merah ini alur barang, yang hijau ini alur uang. Yang merah, perusahaan itu menjual barang dan jasa. Goods and service sold, artinya adalah menjual barang dan jasa. Menjualnya di mana? Menjualnya di pasar, di market. Nah, market for goods and service, yaitu pasar barang, pasar komoditi. Oke. Kemudian, ketika ada di pasar, barang tersebut dibeli oleh rumah tangga. Dibeli, dikonsumsi oleh rumah tangga. Itu alur barang yang warna merah. Ya. Bahas uang sekarang, yang di garis hijau, bahas uang. Ketika kita, rumah tangga, membeli barang dan jasa yang ada di pasar, maka kita mengeluarkan uang. Kita sebut dengan spending money, mengeluarkan uang. Iya kan? Kita akan mengeluarkan uang, uangnya kita bayar ke masyarakat, ke pasar maksud saya. Kemudian uang tersebut akan menjadi sebuah pendapatan atau revenue bagi perusahaan. Oke, gampang? Ini logika kita sehari-hari. Oke, mudah ya? Jadi itu cara membacanya. Oke, ini barang dan jasa, barang dulu. Jadi yang atas ini barang. Oke, yang bawah ini jasa. Nah, bagaimana jasa? Kalau jasa terbalik. Di jasa itu yang menjual jasa itu siapa? Yang menjual jasa itu apakah perusahaan ataukah rumah tangga? Tenaga kerja. Tenaga kerja itu dari mana tenaga kerja? Household. Nah, household kayak kita. Nah, Anda kan nanti setelah kuliah, Anda mencari pekerjaan. Itu artinya tuh Anda itu menjual jasa. Ini loh, saya ke pasar, saya sedang menjual jasa saya. Nah, siapa yang mau beli jasa saya? Nah, bahasa kasarnya kan seperti itu ya. Jadi yang menyediakan jasa itu household kita, rumah tangga. Makanya dia tulisannya adalah own or and sell factors of production, faktor produksi. Kita menjual jasa. Contohnya tenaga kerja ya. Di sini banyak, faktor produksi itu banyak. Ada tanah, ada modal, ada labor. Labor itu tenaga kerja. Nah, perusahaan itu yang tugasnya merekrut atau membeli jasa dari kita. Jasa dari yang dijual oleh household. Oke, itu. Nah, jadi yang merah ini sama seperti tadi, yang merah ini alur barangnya. Di sini kita barang berarti tenaga. Alur tenaga, alur jasa yang kita jual. Yaitu dari household, kita ke pasar, artinya kita ini loh, memasukkan surat lamaran kita ke pasar, ke perusahaan-perusahaan. Kemudian nanti perusahaan yang akan merekrut jasa kita tersebut, nah sebaliknya, ketika kita sudah direkrut oleh perusahaan, maka perusahaan akan memberikan gaji di pasar, kemudian gaji tersebut sebagai pendapatan atau income bagi sebuah household atau rumah tangga. Oke, itu ya. Itu namanya ekonomi tertutup seperti itu. Itu alur ekonomi itu seperti itu. Oke. Nah, kalau ekonomi terbuka itu ada satu peran lagi, ada satu pelaku ekonomi, yaitu di sini saya gambarkan sini ada pemerintah. Pemerintah itu government. Nah, ada pemerintah atau government. Ini namanya ekonomi terbuka atau tiga pelaku ekonomi ya. Ini nanti ada kaitannya dengan ekspor impor dan lain sebagainya. Kebijakan-kebijakan pemerintah dari sini. Oke? Nah, oke. Itu ya. Nah, cukup jelas ini. Oke, tadi kita masuk situ karena tadi kita membahas. Oke, ini sekarang masuk ke household demand and market demand. Sally, oke, Sally baru masuk. Tadi kayaknya tadi sepertinya Sally sudah masuk. Maaf, Ibu. Halo.
Maaf Ibu, saya 2 akun Bu, jadi yang satu itu sering keluar terus gitu. Oke, enggak masalah. Oke, baik. Oke. Nah, oke, tadi sudah paham ya bedanya household dan market. Jadi household itu rumah tangga, market itu pasar. Nah, sekarang saya kembalikan di sini. Apa itu household demand dan market demand? Nah, silakan. Dari yang sudah saya jelaskan tadi, apa itu household demand and market demand? Household demand itu permintaan perseorangan, kalau market demand itu permintaan semua orang yang ada di pasar. Oke, bagus sekali. Jadi benar ya, household demand itu permintaan satu orang, permintaan satu rumah tangga. Tapi kalau market demand artinya permintaan dari banyak orang, permintaan dari banyak rumah tangga dijadikan satu, itu namanya market demand. Saya ambil contoh, di sini household demand-nya punyanya Sally. Kemudian yang ini punyanya Sally. Permintaan barang oleh Sally. Yang B ini permintaan barang oleh Okvita. Nah, Okvita. Kalau market demand artinya adalah permintaan gabungan antara permintaan gabungan seluruh rumah tangga yang ada di pasar, yang ada di masyarakat. Itu tuh tadi market demand. Kok di sini kita bahas di sini, maka market demand di sini adalah gabungan demand antara S dan O. Permintaannya Sally sama permintaannya Okvita kita gabungkan menjadi satu, itu namanya permintaan pasar. Tapi ingat ya, di masyarakat tidak hanya ada 2 orang, ada banyak sekali. Ada, kalau Indonesia berarti ada sekitar 230 juta jiwa. Nah, itu kok dijadikan satu, namanya market demand. Oke, tuh. Gampang ya? Oke. Nah, ada juga jenis permintaan yang lainnya. Permintaan efektif, permintaan absolut, permintaan potensial. Apa bedanya? Ini sudah Anda kerjakan, sudah Anda tulis di tugas Anda? Belum, Bu. Belum, oke. Oke, silakan dicatat. Saya berikan contoh ini, permintaan efektif. Ini ya, permintaan terhadap suatu barang dan jasa yang disertai dengan kemampuan untuk membeli, kemampuan untuk membayar. Kalau absolut itu tidak disertai kemampuan membeli. Kalau potensial, dia mampu tapi belum beli. Oke, saya beri contoh. Saya kan menugaskan Anda untuk punya buku ekonomi mikro ya. Nah, ketika Anda lihat di Shopee, harga buku ekonomi mikronya Samuelson tuh harganya 100.000. Oke. Dia dikatakan, saya ambil contoh Okvita. Okvita ini dikatakan telah melakukan permintaan efektif apabila Okvita tahu, harga bukunya 100.000, Okvita punya uangnya 100.000 dan akhirnya check out. Nah, Anda pasti sering ya, tahu ya bahasa check out ya. Jadi kita bahasnya bahasa-bahasa kekinian supaya Anda mudah. Anda buka di Shopee, harganya 100.000 nih. Punya uangnya enggak? Punya, di Shopee Pay. Nah, ternyata saldo Shopee Pay Anda tuh punya 100.000. Terus Anda check out, nah itu namanya permintaan efektif. Oke? Jadi permintaan efektif itu Anda tahu harganya, punya uangnya, dan langsung eksekusi untuk membeli barang tersebut. Itu namanya permintaan efektif. Kalau permintaan absolut, artinya, Anda lihat di Shopee harganya 100.000, tapi Anda tidak punya uangnya, tidak punya di Shopee Pay Anda itu ternyata saldonya nggak cukup 100.000, ternyata saldonya cuma Rp5.000. Nah, artinya Anda tidak jadi beli toh, itu namanya permintaan absolut. Oke, Anda tahu harganya, tapi saldonya Anda nggak punya, itu namanya permintaan absolut. Oke, permintaan potensial. Nah, permintaan potensial artinya Anda tahu harga bukunya 100.000, kemudian di Shopee Pay itu saldonya Anda punya uang 100.000, tapi Anda nggak jadi check out, belum check out.
tapi baru dimasukkan ke keranjang aja. Jadi baru Anda masukkan ke keranjang beli, belum Anda check out. Mungkin Anda masih berpikir-pikir, masih pengen cari-cari yang lainnya. Nah, itu namanya permintaan potensial. Jelas bedanya? Paham ya? Saya memberikan contoh seperti itu ya. Oke. Oke, jelas? Saya memberikan itu, jelas ya? Oke, gampang toh. Jadi permintaan efektif itu tahu harganya, punya uangnya, dan check out. Artinya adalah langsung beli. Kalau absolut, tahu harganya, nggak punya uangnya, saldo Anda tidak cukup. Nah, permintaan potensial, tahu harganya, saldonya cukup, tapi Anda belum check out, Anda belum beli, belum eksekusi untuk membeli. Itu namanya permintaan potensial. Wes, gampang sekali. Oke. Oke, itu jenis-jenis permintaan. Nah, ini fungsi permintaan sama ya seperti tadi ya. Fungsi permintaan itu Q, A min B. Q itu tadi jumlah barang dan jasa yang diminta. Kemudian P itu menunjukkan, nah, Anda pasti sudah belajar tentang ini dulu ketika masa SMA. A itu konstanta, betul ya? A itu konstanta, B itu apa B? Apa itu B? A ini konstanta, B-nya adalah gradien, kemiringan ini loh. Nah, itu namanya gradien. P ini permintaan. Oke, jadi ini key demand, ini permintaan. Anda lihat, kalau permintaan, seperti saya sampaikan tadi, P itu permintaan itu hubungannya negatif, makanya dia tandanya negatif, minus. Nah, itu cara gampangnya. Oke, ini tadi sudah kita bahas. Ini ya, nanti ini saya akan saya ingin Anda mengerjakan tugas ini. Ini pakai di Excel dulu. Nah, caranya gampang ya. Masukkan price, jadi price Anda nanti buka Excel, tabelnya ini tinggal di copy paste, kemudian nanti tinggal dimasukkan berapa price-nya, berapa kuantitinya, nanti langsung keluar bentuk kurvanya. Nanti tugas ini akan saya share di Edmodo. Oke. Ini ya, jadi untuk mendapatkan tadi fungsi Q sama dengan ini tadi, nah Q sama dengan A min BP, cara mencarinya adalah rumus ini dia. Ini pasti juga sudah Anda sudah membahas ketika di masa SMA. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Oke, nah ini ada contoh soalnya. Saya beri Anda waktu 5 menit, silakan mengerjakan. Tentukan rumus fungsi permintaan. Saya beri Anda waktu 5 menit, silakan dikerjakan. Yang sudah ketemu jawabannya, silakan ditulis di kolom chat. Jadi ingat ya, kalau mencari fungsi suatu garis, maka pakai rumus ini tadi, P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Oke, ini soalnya. Segera Anda tulis, Anda catat, segera dihitung. Yang sudah ketemu jawabannya, silakan tulis di kolom chat. Oke, saya beri waktu Anda 5 menit.
Oke, ada yang sudah selesai? Silakan ditulis di kolom chat. Oke, sudah ketemu jawabannya? P, oke. Nah, oke. Min 10 Ki. Oke. 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 Oke, nanti yang lainnya silakan dicoba ya. Nah, biasanya Anda harus tuliskan itu P-nya P apa? P demand atau P supply. Jadi ketika Anda membuat rumus, menuliskan fungsi permintaan atau fungsi penawaran, harus dituliskan P-nya P apa? Q-nya. P itu kan sama ya, yang harus membedakan adalah Q-nya. Q-S apa Q-D. Kalau ini berarti Q-nya harus ditulis Q-D, supaya jelas. Oke? Oke, benar. P sama dengan min 10 Q. Nah, oke, saya lihat betul. P sama dengan min 10 Q plus 3000. Nah, 3000 ini konstantanya. Kalau saya ingin Anda menuliskan bentuknya Q, Q-D sama dengan, ini tadi kan P. Kalau Q-D sama dengan berarti gimana? Q-D sama dengan, bentar. Jadi tinggal dibalik, saya mintanya Anda nulisnya bukan P, tapi Q-nya. Berarti, bentar ya. Min 10 Q-D sama dengan, oke, apa? Q-D sama dengan, oke, betul. Q-D sama dengan 3.000 apa 300? 3.000 apa 300? 300, oke, betul. Q-D sama dengan 300 min 10 P atau 300 min 0,1 P. Nah, oke. Anda lihat ya, kalau
demand itu P-nya negatif atau itu menunjukkan hubungan terbalik. Oke, nanti silakan dicoba-coba lagi. Nah, ini faktor-faktor, ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, ada harga barang itu sendiri, harga barang substitusi komplementer, selera konsumen, pendapatan masyarakat, jumlah penduduk, intensitas kebutuhan, ekspektasi di masa mendatang. Oke, ini faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Seperti saya sampaikan tadi, ada selera konsumen, uang yang dimiliki oleh masyarakat atau pendapatan masyarakat, dan seterusnya. Nah, sebelum kita membahas satu persatu, saya ingin tanya, di sini ada kurva. Kurva itu ada kurva bergerak dan kurva bergeser. Apa bedanya? Shift of demand versus movement along a demand curve. Apa bedanya kurva itu bergerak sama kurva itu bergeser? Sudah Anda tulis ini di tugas Anda kemarin? Apa artinya kurva bergerak dan kurva bergeser? Sama atau beda? Bedanya apa? Samanya apa? Oke, silakan. Apa itu definisinya? Kurva itu bergerak atau kurva itu bergeser? Anda tulis nggak ini di tugas Anda kemarin? Kurva itu bergerak dan kurva itu bergeser. Tidak ada yang bisa menjawab? Oke, apa bedanya? Saya beri contoh Anda. Anda itu bergerak sama bergeser. Apa bedanya? Biasanya kan sering ya, kalau misalnya olahraga, ayo badannya digerakkan. Oke, silakan. Jika bergerak berarti kan pergerakannya terus menerus. Kalau bergeser itu mungkin hanya pada satu tempat dan tidak bergerak terus. Oke. Yang lainnya silakan dilengkapi. Sudah mendekati benar. Sering ya Anda bilang kalau sedang olahraga, ayo badannya digerakkan. Atau biasanya silakan Anda bergeser ke sebelah kanan. Apa bedanya? Kalau bergeser itu dia pindah tempat, Bu. Kalau bergerak itu dia belum tentu pindah tempat. Belum tentu pindah tempat, bergerak. Oke. Jadi benar ya. Jadi kalau bergerak itu dia gerak-geraknya terus menerus tapi di satu tempat. Masih di satu tempat, di satu titik dia bergerak. Itu namanya bergerak. Dia mau gerak atas, kanan, bawah, itu namanya bergerak. Oke. Kalau bergeser dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bergeser itu bergeser bisa ke depan, bergeser ke belakang, bergeser ke samping, kanan kiri, itu namanya bergeser. Oke, tapi kok bergerak itu dia gerak-geraknya cuma di satu tempat kok. Nah, itu namanya bergerak. Nah, kurva itu juga mengalami yang namanya pergerakan dan pergeseran. Nah, ini saya beri contoh di sini tadi ya. Di kurva ini ada contohnya bahwa di gambar kurva yang garis pertama ini bergerak atau bergeser? Bergerak atau bergeser ini? Kalau artinya seperti ini. Bergeser. Bu, bergeser. Bergeser? Bergerak. Bergerak ya. Jadi kan saya sampaikan bergerak itu dia masih di satu titik, cuman bergerak-gerak, naik, turun, gerak badannya ke kanan, bergerak badannya ke kiri, itu bergerak.
kalau masih di satu titik. Tapi kalau dia berpindah tempat, artinya dia ke kiri, dia pindah tempat dari pertama Anda di titik A, kemudian Anda geser ke kanan, nah itu namanya Anda bergeser. Pindah tempat itu namanya bergeser. Oke? Jadi kalau gambar yang pertama ini, cuman dia geraknya dari atas ke bawah. Pertama dari titik ini, titik yang pertama ini, titik A, kemudian dia gerak naik ke titik B, itu namanya bergerak. Masih dalam di satu kurva. Kurvanya masih sama, cuman dia naik, turun, sama bergerak. Tapi kalau misalnya bergeser, nah ini, ada kurva baru. Kurvanya berpindah, kurva baru. Dari kurva yang A, nah dari kurva A, dia ada kurva baru, yaitu ke kurva B, itu namanya bergeser. Jelas ya bedanya? Nah, ini saya berikan contoh. Nah, ini namanya bergeser. Oke? Yang awalnya dia di D, di kurva B ini, nah, dia bergeser seret ke D1, itu namanya bergeser. Nah, jelas? Oke. Oke. Pertanyaan Ibu, saya. izin memperjelas Bu. Oke, silakan. Masih kurang paham. Ya, maksudnya kalau bergerak itu berarti dari DA-nya ini ke DB-nya begitu ya Bu ya, kalau bergerak. Kalau bergerak itu ini loh, dari A ke B. Itu namanya bergerak. Tapi masih dalam satu kurva. Kurvanya masih sama, satu tok. Nggak ada kurva baru. Nah, ini namanya bergerak. Ya, seperti ini tadi. Masih ingat kurva kita yang pertama kali sekali tadi, kurva mana tadi ya? Tadi yang kita bahas tentang, nah ini, ada titik A, kemudian kalau harganya turun, maka permintaannya turun. Permintaannya semakin banyak, yaitu ke permintaan 1. Kalau harganya turun 50, permintaannya naik sebesar 25. Itu namanya bergerak. Bergerak dari titik A ke titik B ke titik C, masih dalam satu garis. Oke? Gimana? Baik. Masih baik? Jelas ya? Tapi kalau bergeser, itu ada kurva baru lagi. Ini loh, saya gambar kurva baru. Seret. Namanya kurva baru. Dia bergeser dari kurva yang warna biru ke kurva yang warna merah. Ini namanya bergeser. Oke? Itu bedanya. Oke? Pertanyaan saya. Bu, kok nggak kelihatan ya, Bu? Grafiknya. Hah? Oh, nggak kelihatan. saya nggak kelihatan. Iya Bu, baru yang biru Bu. Bentar. Tar. Ini settingannya berarti. Sebentar ya. PPT saya tadi nggak kelihatan. Untuk yang kurva pergeseran saya nggak. Oh, oke. Bentar. Anda di catatan Anda kemarin di tugas Anda apakah sudah menjelaskan tentang bergeser, tentang bergerak, sama faktor-faktor apa yang menyebabkan bergeser, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan bergerak, sudah? Itu sudah ya? Nah, saya sudah paham toh. Oke, nih saya beri contoh. Sudah muncul PPT saya? Muncul ya? Oke, sudah? Belum, Bu. Belum. Ini Bu mulai. Iya, belum, Bu. Oke. Oke. Nah, ini kurva ini dikatakan dia bergerak. Ini bergerak dari A ke B ke C ke D, itu namanya dia bergerak. Masih dalam satu kurva warna biru. Oke. Nah, ini bergerak. Nggak ada kurva baru, tapi cuma pindah-pindah naik turun, ini namanya bergerak. Kalau bergeser, nah, seret, ini saya gambar lagi kurva baru. Ini kurva permintaan ini. Nah, ini KD. Ini KD, kemudian ini P. Nah,
Ini kurva yang kedua, warna merah. Awalnya warna biru menjadi warna merah. Ini namanya bergeser. Jelas bedanya? Jelas ya? Jadi Ya, kok Bu. bergerak tuh cuman bergerak tuh dalam satu kurva, cuman pindah-pindah aja tempatnya, tapi masih dalam satu kurva, dia nggak ada kurva baru. Cuman pindah dari A ke E, D ke F namanya bergerak. Tapi kok bergeser tuh ada kurva baru. Nah, oke. Kurva baru itu bisa kurvanya bergeser ke kanan atas. Ini kan ke kanan atas ya, bergeser ke kanan kanan atas atau ke kiri bawah. Nah, di sini saya punya kurva lagi. Nah, tar, kok jelek sekali ya. Oke lah, yang ini nggak usah direken ya. Oke, ini saya hapus aja. Nggak bisa dihapus ternyata. Oke. Nah, ini saya punya kurva baru lagi. Sret. Nah, oke. Nah, dari biru ke merah. Dia ke kurvanya bergeser ke kiri bawah. Ini juga namanya bergeser. Jadi kurva dikatakan bergeser itu, kurva permintaan bergeser itu ke kanan atas atau ke kiri bawah. Oke, itu bergeser. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum jauh kita membahas tentang bergeser bergerak? Sudah? Jelas bedanya? Sudah ya? Oke, pertanyaan saya, kurva permintaan, dia bergerak dari A ke E, kok bisa ya? Apa yang menyebabkan kurva permintaan itu bergerak dari A ke E, B ke D, apa itu? Apa penyebabnya? Izin menjawab, Bu. Mungkin karena Oke, silakan. harganya naik, jadi permintaannya menjadi turun, Bu. Nah, tingkat harga, oke? Jadi pegang kurva permintaan, dia mengalami pergerakan, bergerak dari titik A ke F, A ke B, A ke C, itu disebabkan oleh tingkat harga barangnya itu sendiri. Oke, jadi kita lihat sini ya. Kurva permintaan, dia bergerak dari A ke D, A ke E, itu penyebabnya adalah adanya perubahan tingkat harga barang itu sendiri. Ya tadi buku ekonomi mikro harganya beda-beda, harganya naik, harganya turun. Nah, itu menyebabkan kurva permintaan itu bergerak. Oke. Nah, kemudian pertanyaan saya berikutnya, apa yang menyebabkan kurva permintaan bergeser? Bergeser ke kanan atas dan ke kiri bawah. Apa penyebabnya? Masih ingat tadi ada faktor-faktor penyebabnya? Ini contoh soal. Nah, ini. Oke, masih ingat ini? Jadi secara umum itu ada 6 faktor yang mempengaruhi kurva permintaan. Nah, yang paling atas sendiri, harga barang itu sendiri, ini menyebabkan kurva permintaan bergerak. Satu nih, Tok. Yang lainnya inilah yang menyebabkan kurva permintaan itu bergeser ke kanan atas atau ke kiri bawah. Oke, jelas? Oke. Ini ada nggak di tugas Anda, sudah Anda jelaskan belum? Di tugas Anda? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Oke, itu dulu. Oke, ada yang bertanyakan tentang ini dulu? Nah, ini. Jadi, yang menyebabkan kurva bergerak, itu penyebabnya hanya satu, yaitu harga barangnya itu sendiri. Harga barang yang berubah-ubah, itu menyebabkan kurva permintaan bergerak. Yang lainnya inilah, dari B ke G, itu yang menyebabkan kurva permintaan bergeser. Nah, sekarang, bergesernya bagaimana? Nah, ini.
Kelihatan PPT saya ada dua kurva baru, ada dua kurva, yaitu kurva permintaan yang warnanya hitam atau D saja, dan kurva permintaan yang berwarna merah atau D1. Kelihatan ya? Oke. Nah, ini ada keterangannya. Artinya, seperti saya sampaikan tadi, kurva ini bergeser, penyebabnya adalah karena faktor-faktor tadi, faktor pendapatan, selera, kemudian ekspektasi di masa mendatang, itu mengalami perubahan. Tapi, P-nya tetap. Jadi kalau kita bahas yang ini dulu, nah harga barang itu menyebabkan kurva permintaan itu bergerak, dan asumsinya faktor B sampai G ini dianggap tetap, selera konsumen tetap, pendapatan tetap, jumlah penduduknya tetap, dan seterusnya. Tapi ketika kita membahas yang ini, B sampai G, atau itu tadi, yang menyebabkan kurva-kurva ini mengalami pergeseran, maka kita asumsinya harga barangnya itu tetap tidak mengalami perubahan. Jelas ya? Oke. Nah, ada di sini. Nah, kurva ini. Oke, ini yang saya jelaskan tadi. Ada kurva permintaan baru, kurva permintaan bergeser dari D ke D1, itu penyebabnya adalah karena ada faktor selera konsumen, jumlah penduduk, pendapatan, itu yang berubah, tapi tingkat harganya tetap. Loh, Anda lihat ya, P-nya itu sama-sama 2.800. Harga buku, kita ambil contoh harga buku itu sama-sama 2.800. Tapi kok bisa ada dua kurva? Nah, padahal harganya sama. Kalau Anda tarik ke kanan, loh, harganya itu sama. Tapi kok beda ya? Yang di kurva warna hitam atau D itu permintaannya 2. Yang di kurva D1 itu permintaannya 4 atau meningkat. Nah, oke? Jelas? Kalau kita bahas yang pendapatan, kira-kira kurva permintaan ini bergeser dari warna hitam ke warna merah itu karena pendapatan masyarakatnya naik atau pendapatannya masyarakatnya turun? Silakan, berikan Anda penjelasan. Harga barangnya itu sama-sama 2.800. Tapi kok bisa beda ya permintaannya? Dulu permintaannya cuma 2, sekarang permintaannya jadi 4. Padahal harganya itu sama. Itu menandakan bahwa pendapatan masyarakatnya itu naik apa turun? Naik, Bu. Nah, naik ya. Gampang ya memahaminya ya. Dulu, harga dulu itu 2.800, tapi yang beli itu cuma 2 orang. Sekarang, harganya itu sama-sama 2.800, tapi yang beli itu ada 4 orang. Jumlah buku yang terjual itu 4. Nah, itu artinya pendapatannya masyarakat itu naik. Makanya meskipun harganya sama, tapi jumlah barang yang diminta itu banyak. Nah, jelas ya. Selera sekarang. Selera masyarakat. Masih sama nih. Dulu itu harganya 2.800. Yang terjual itu cuma 2. Sekarang harganya itu masih sama 2.800, tapi jumlah barang yang terjual itu 4, naik. Artinya selera masyarakatnya naik apa turun terhadap barang tersebut? Naik, Bu. Naik ya. Dulu itu mungkin nggak suka, dulu itu belum terlalu terkenal. Nah, sama lah seperti sekarang kita kalau bahas K-pop ya. Dulu itu lagu-lagu K-pop itu nggak banyak yang suka. Harganya sama nih, sama-sama 2.800. Sekarang, harganya tuh masih sama 2.800. Tapi kok banyak ya peminatnya? Nah, itu menandakan bahwa seleranya masyarakat terhadap K-pop itu semakin naik. Dulunya tuh peminatnya cuma sedikit, sekarang peminatnya jadi banyak. Seleranya meningkat. Nah, jelas ya. Itu loh, harganya tuh sama. Cuman faktor-faktor lainnya yang berubah. Jumlah penduduk juga seperti itu. Dulu ketika harganya 2.800, yang terjual itu cuma 2.
sekarang yang terjual kok makin banyak ya. Nah, itu menandakan bahwa jumlah penduduknya itu naik. Wes. Nah, silakan Anda catat sendiri ya. Silakan Anda catat modelnya seperti apa. Intinya seperti itu tadi. Ini kebalikannya. Ingat, yang kurva awal itu kurva D saja, kurva warna hitam. Kemudian kurva barunya yaitu yang warna merah atau kurva D1. Nah, ini sama. Barangnya tuh sama-sama harganya 2.600. Dulu dan sekarang harganya sama-sama 2.600. Bedanya adalah di key-nya. Nah, loh dulu itu loh key-nya, jumlah barang yang diminta atau yang terjual itu 4. Sekarang kok turun ya? Padahal perusahaan itu tidak menurunkan harga. Harganya itu loh sama. Kok bisa ya permintaannya turun? Nah, itu bisa jadi tadi selera, pendapatan masyarakat, jumlah penduduk masyarakat itu menurun. Sama sekarang seperti COVID sekarang ya. Saya ambil contoh baju. Dulu sebelum pandemi, itu harga baju itu sama, harganya 2.600. Permintaannya 4. Sekarang, begitu ada pandemi, harganya itu loh masih sama. Perusahaan itu tidak menurunkan harga. Tapi kok permintaannya kok bisa turun ya? Nah, kira-kira ini pengaruh apa ini? Kenapa permintaannya kok bisa turun? Padahal harganya sama. Karena pendapatannya menurun. Dulu itu ketika harganya 2.600, itu Anda bisa beli 4 barang. Sekarang begitu pendapatannya turun, meskipun harganya sama, permintaannya turun dari 4 menjadi 2. Sama juga selera juga seperti itu. Mungkin dulu barangnya tuh hits sekali. Selera masyarakat tuh suka sekali sama barang tersebut. Ternyata sekarang seleranya menurun. Karena mungkin ada barang lain yang lebih menarik. Nah, itu menandakan bahwa seleranya masyarakat menurun, permintaan menurun. Padahal harganya sama. Ingat ya, kalau kita membahas pergeseran kurva, harga barang dianggap tetap. Tidak ada perubahan di tingkat harga. Loh, Anda lihat, P-nya tuh tetap sama-sama di 2.600. Itu pergeseran. Tapi kalau harganya ini berubah naik turun, maka dia menyebabkan kurva permintaan bergerak. Bergerak itu naik turun dari atas ke bawah, itu namanya bergerak. Oke, itu tadi ceritanya. Silakan, yang masih bingung silakan ditanyakan. Nah, wes, ntar ini sudah kita bahas ini semuanya. Oke, nah, lihat ya, kalau kita bergerak itu cuma ada satu kurva tok, loh, satu tok kurvanya. Tapi kalau kita bahas pergeseran, ada 2 kurva, bisa gesernya ke kanan, bisa gesernya ke kiri. Nah, oke, tuh. Ini berarti gesernya ke kiri, dari DA ke DB, berarti artinya dia bergeser ke kiri. Ini bergeser ke kanan. Nah, ini berarti apa ini? Bergerak atau bergeser kalau ini? Bergerak. Bergerak, betul sekali. Wes ya, ini bergerak. Oke, bergerak. Nah, oke. Nah, oke. Ada barang substitusi dan komplementer. Apa itu? Substitusi itu barang apa? Itu barang pengganti, Bu. Kalau komplementer itu barang pelengkap. Oke, betul sekali. Kita ambil contoh, kita bahas makanan ya. Kita bahas makanan. Ada daging sapi, daging ayam. Daging sapi, daging ayam, dia hubungannya barang komplementer atau barang substitusi. Daging ayam sama daging sapi. Substitusi. Substitusi. Artinya kalau misalnya Anda nggak makan, sekarang misalnya produksi daging ayamnya itu nggak ada, maka Anda bisa mengganti dengan daging sapi. Oke? Kalau gula sama teh itu pelengkap atau pengganti? Ya, pelengkap atau pengganti? Pelengkap, Bu. Pelengkap, komplementer ya. Nah, kalau buat teh dilengkapi ada gula manis, kan jadi gitu ya. Oke, kita bahas yang substitusi. Jadi silakan Anda catat ya.
Anda catat sendiri. Jadi saya tidak pernah menyuruh Anda, ayo sekarang dicatat enggak, tapi Anda yang harus paham sendiri kapan perlu dicatat, kapan tidak perlu dicatat. Oke, sekarang yang barang substitusi. Kalau harga daging ayam naik, maka permintaan daging sapinya naik apa turun? Daging ayam ini lagi naik nih, harga ayam. Harga ayam tuh naik. Maka permintaan terhadap daging sapi naik apa turun? Naik. Bu. Kok bisa? Kok bisa naik? Kan kalau harga daging ayam naik, terus harga daging sapi murah, berarti permintaan ke daging sapi ini lebih banyak daripada ke daging ayam. Oke, betul sekali. Nah, gini, tadi sebenarnya ada sedikit kesalahan dari ketika Anda menjawab. Ketika harga ayam naik, harga sapinya tetap, ya, harga sapi tetap, bukan harga sapinya turun enggak, tapi harga sapinya tetap. Yang berubah cuma harga ayamnya tok. Oke? Nah, itu. Ketika harga ayamnya naik, padahal harga daging sapi tetap, maka orang-orang akan lebih milih makan daging sapi karena dia harganya tetap atau tadi tidak mengalami perubahan, lebih murah dari harga ayam. Nah, itu, oke. Maka permintaan daging sapinya naik. Permintaan daging ayamnya gimana? Naik apa turun permintaan daging ayam? Turun ya. Wes, jelas ya. Itu loh. Jadi, kalau tidak ada substitusi, ketika harga barang substitusi itu mengalami kenaikan, maka permintaan sapinya itu akan banyak mengalami peningkatan. Itu substitusi hubungan antara barang substitusi dengan kurva permintaan, pergeseran kurva permintaan itu tadi. Oke, jelas? Nah, sekarang kita bahas teh dan gula. Anggap semua masyarakat itu seleranya sama, yaitu suka yang teh manis. Oke? Jadi tidak ada alasan saya suka itu Bu, tehnya nggak pakai gula, jadi mau harga gula naik turun nggak masalah buat saya. Nah, kita hilangkan dulu asumsi itu. Kita anggap semua masyarakat di Indonesia itu suka sama teh manis. Nah, pertanyaan saya, ketika harga gula turun, maka permintaan teh manis naik apa turun? Naik. Kok bisa naik? Bisa Bu, karena kan semua orang tadi kan suka teh manis. Nah, kalau misal gulanya harganya turun, kan jelas banyak yang minta teh manis, karena kan kalau teh kan gula kan menjadi pelengkapnya teh. Oke, saya lengkapi ya. Semua orang suka, jadi jawabannya tadi saya lengkapi, betul. Tapi kurang ada satu yang belum Anda sebutkan, oke? Jadi bagian ini, coba dengarkan. Ketika harga gula itu murah atau turun, maka permintaan teh manis itu naik. Karena ketika harga gula itu turun, otomatis nanti harga teh manis ini turun. Nah, karena kan gulanya murah, sehingga teh manisnya itu murah harganya. Otomatis permintaan teh manisnya menjadi naik atau permintaannya semakin banyak. Oke, sebaliknya kalau gulanya ini harga gula ini mahal, otomatis harga teh manis kan mahal. Jadi ikut mahal juga karena HPP-nya naik. Nah, otomatis kalau harga teh manis itu mahal menjadi mahal, maka permintaan teh manisnya menjadi turun. Oke, jelas? Paham? Oke, itu kita gampang sekali ya, sangat mudah sekali mikirnya. Jadi tidak perlu dihafal, gesernya kanan apa ke kiri, nggak perlu. Tapi ingat-ingat aja kata kuncinya. Oke, kita bahas yang terakhir nih. Ekspektasi masa depan. Oke, dari A sampai F kita sudah bahas semuanya. Tadi selera konsumen sudah, pendapatan sudah, jumlah penduduk, harga barang substitusi, komplementer sudah, ekspektasi masa depan. Oke. Nah, ini cocok ini. Kita bahas sekarang cocok. Sekarang sudah mulai masuk musim penghujan ya. Kemarin sudah beberapa hari hujan dari siang sampai malam. Otomatis barang yang paling
yang berkaitan adalah tentang jas hujan. Nah, jas hujan. Nah, ekspektasi nih, perkiraan hujan ini akan berlangsung sampai bulan Januari. Nah, oke. Maka permintaan jas hujan itu naik apa turun? Harga barang tetap naik, selera tetap naik ya. Jadi kalau Anda beranggapan bahwa di masa mendatang ini akan sering hujan, maka permintaan jas hujan akan naik. Sebaliknya, wah kira-kira ini hujannya cuma sampai bulan November aja nih, kira-kira nanti Januari itu sudah nggak hujan lagi. Maka permintaan jas hujannya naik apa turun? Turun ya. Oke. Saya beri contoh lagi, satu lagi, ekspektasi pendapatan. Berita-berita di masyarakat dari pemerintah, vaksin COVID itu nanti akan ada di bulan Desember. Jadi bulan Desember nanti mulai datang vaksin dari luar negeri. Otomatis kalau vaksin sudah ada, insya Allah nanti masyarakat sudah divaksin semua, maka perekonomian akan berjalan lagi, sehingga perkiraan di bulan Januari nanti, mulai bulan Januari pendapatan masyarakat itu sudah mulai naik, pendapatannya naik. Maka, saya ambil contoh tadi, maka permintaan daging sapinya naik apa turun nih? Ekspektasi pendapatan masyarakat akan naik di bulan Januari, maka permintaan daging sapi naik apa turun? Naik. Kenapa kok bisa naik? Pendapatan masyarakatnya Pendapatan naik. Permintaan itu semakin permintaan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi itu semakin banyak. Oke. Benar. Saya lengkapi ya. Ketika perkiraan masyarakat itu pendapatan akan naik di bulan Januari, maka permintaan daging sapi akan naik. Karena apa? Karena masyarakat akan beranggapan akan punya pendapatan yang semakin banyak untuk membeli barang dan jasa, salah satunya adalah membeli daging sapi. Oke? Jadi kok memberi alasan jangan dibalik. Iya Bu, karena pendapatan masyarakat ekspektasinya naik. Oh iya, itu balik lagi kamu ke soal, tapi jelaskan secara runtut. Oke, ketika ekspektasi pendapatan naik, otomatis nanti masyarakat akan punya uang yang lebih banyak, sehingga permintaan kemampuan masyarakat untuk membeli daging sapi semakin tinggi, sehingga permintaan daging sapi semakin meningkat. Oke, jadi menjelaskannya jangan dibalikkan ke soalnya, tapi dijelaskan secara runtut kok bisanya itu tadi. Wes ya, gampang ya. Nah, kita udah bahas semuanya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan tentang permintaan? Udah jelas? Udah ya, jelas ya. Silakan Anda catat tadi pakai cerita itu tadi nggak apa-apa. Pakai cerita daging sapi, pakai cerita payung, hujan, jas hujan, silakan Anda pakai cerita itu. Jadi catatan itu kalian buat semenarik mungkin, selengkap mungkin. Oke? Oke, ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas, Bu. Jelas ya? Oke, saya review sedikit. Sebutkan faktor yang menyebabkan kurva permintaan bergerak. Harga barang. Harga barang siapa? Harga barang itu sendiri atau harga barang institusi atau harga barang komplementer? Harga barang itu sendiri. Itu sendiri, oke? Berarti harga barangnya si daging sapi sendiri, bukan harganya si daging ayam, bukan, oke? Harga barang itu sendiri. Kemudian sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan kurva permintaan bergeser. Apa saja? masyarakat, selera, Oke. Oke. Jumlah penduduk. Ekspektasi di masa mendatang, ekspektasi itu banyak ya, mau ekspektasi tentang musim, ekspektasi pendapatan, ekspektasi jumlah penduduk, banyak ekspektasi. Ekspektasi itu perkiraan, kira-kira, nah seperti itu. Oke, satu lagi pertanyaan. Ketika selera masyarakat itu menurun, maka permintaan K-pop, permintaan video-video tentang K-pop itu bergesernya ke kanan atau bergesernya ke kiri bawah ketika selera masyarakat terhadap K-pop itu menurun.
Ke kiri bawah. Kiri bawah. Bergeser atau bergerak? Bergeser atau bergerak? Bergeser. Bergeser ke kiri bawah. Oke, sip. Berarti sudah paham semuanya. Silakan Anda catat sendiri, Anda cerna lagi, ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Insya Allah ya, insya Allah tuh setiap pertemuan kita ini recordnya nanti akan saya share di Edmodo. Kemarin memang belum sempat saya share, nanti insya Allah akan pelan-pelan saya akan share satu persatu di Edmodo. Jadi untuk teman-teman, untuk kalian yang masih belum paham, bisa Anda setel lagi video pertemuan kita ini. Oke, saya harap kalian di situ catatannya sudah berlembar-lembar ya. Jadi tidak hanya mendengarkan, silakan Anda catat sendiri. Seperti tadi yang saya sampaikan, Anda harus punya kode-kode sendiri. Jadi supaya kita tuh kan pertemuan ini hanya sebentar tok. Jadi Anda harus punya kode-kode yang bisa nyatetnya itu cepat. Ya tadi saya memberikan salah satu contoh kode. Tapi ketika menjawab soal ujian, jangan pernah menjawab dengan singkat atau memberi kode seperti itu. Ya, saya tidak mau. Oke. Jadi kalau ujian, kuis harus jelas sejelas-jelasnya. Nah, sepanjang-panjangnya silahkan. Oke, jelas ya. Oke, nanti akan saya share tugas untuk tadi menggambar kurva. Tadi nanti akan saya share tentang datanya. Nanti silakan Anda kerjakan aja di Excel. Jadi tidak perlu menggunakan buku kotak. Jadi kita pakai Excel dulu. Nanti banyak sekali tutorialnya di Google. Silakan Anda cari bagaimana menggambar kurva di Excel, gampang sekali. Oke. Untuk pertemuan minggu depan kita membahas membahas tentang penawaran. Nah, sama tugas Anda yang sudah Anda kumpulkan, Anda baca lagi tentang penawaran, dibaca lagi tentang penawaran. Kira-kira kalau penawaran kita bahas dari sisi konsumen atau produsen atau distributor atau pemerintah ya? Kalau penawaran. Produsen. Karena yang menawarkan barang itu produsen. Nah, wes ya, jelas ya. Yang menawarkan barang, yang menjual barang itu produsen. Jadi kalau penawaran dari sisi produsen. Jadi minggu depan kita akan berpura-pura menjadi seorang perusahaan yang memproduksi barang. Nah, jadi pikirannya harus diubah. Kalau hari ini kita konsumen selalu ingin sesuatu yang murah. Nah, seperti itu. Kok minggu depan, dari sisi perusahaan bagaimana? Kita akan bahas itu minggu depan. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini sudah tersampaikan semua materinya. Semoga kalian semua bisa mencatat selengkap mungkin, ya, selengkap mungkin. Silakan nanti apabila kurang jelas, silakan dibaca lagi bukunya, diskusi lagi dengan teman-temannya, silakan. Nanti akan saya share juga videonya. Silakan dibaca bukunya. Karena kalau ini ada fasih ya, kalau fasih tentang permintaan penawaran, insya Allah kedepannya akan lancar. Anda bahas ekonomi makro pun juga insya Allah fasih kalau supply and demand-nya sudah jelas ya. Oke, tetap semangat belajarnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan hari ini kita cukupkan dulu. Ini ada 23 ya, 20 berarti ada sekitar 21 peserta ya. Oke. Semoga kakak tingkat di sini yang hadir bisa mengikuti ya. Ada Wahyu Reisa sama Yusuf Alhamdani dan Amir Fikri. Oke. Jangan sampai Anda mengulang lagi di mata kuliah saya ini. Ketika Anda mengulang lagi, otomatis Anda harus nambah semester. Oke. Target untuk mahasiswa semester 7 kan ini semester terakhir nih. Tahun depan semester depan Anda sudah lulus. Jadi tolong semoga di mata kuliah ini jangan mengulang lagi, sehingga ikuti Anda harus, yaitu tadilah buat strategi belajar bagaimana yang efektif. Oke, alhamdulillah kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk semuanya. Tetap semangat, tetap sehat, tetap berpikiran positif dan selalu bahagia. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.
Yuk, kita meninggalkan Google Meet ya. Saya izin dulu ya. Iya, Bu.